Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi gambar teknik otomotif untuk jurusan teknik ototronik di kelas 10 ya. Sebelumnya dari Bapak ucapkan terima kasih telah mengklik video ini untuk belajar ya. Tetap semangat untuk belajar di tengah pandemi ya. Jadi pandemi bukan suatu halangan buat kita untuk tetap belajar gitu ya. Dan juga dari Bapak tetap mengingatkan semoga terus menjaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan kurangi mobilitas kalau tidak penting-penting amat gitu ya. Jangan keluar lah, di rumah saja itu. Semoga kita selalu dilindungi, selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalani kehidupan seperti ini ya. Dan juga kita berharap pandemi segera berakhir agar kita bisa rutin tatap muka seperti dulu gitu ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat video ya, biar gak terlalu banyak memakan kuota. Hari ini di materi yang kedua kita akan mengenal etiket dan juga penggunaannya. Ini mungkin sedikit asing bagi kalian ya, etiket itu apa sih gitu ya. Mungkin dalam bayangan kalian etiket itu elektronik tiket ya, tiket elektronik, bukan ya. Jadi etiket itu apa, kemudian penggunaannya apa, untuk apa gitu ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya jelas kita kenalan dulu dengan yang namanya etiket ya. Pengertian etiket secara singkat itu adalah gambar ya, atau kepala gambar yang berisi sejumlah informasi atau keterangan-keterangan tentang suatu gambar teknik, atau lebih mudahnya disebut identitas gambar teknik ya. Jadi etiket itu isinya ya informasi-informasi gambar, mulai dari nama gambarnya itu apa, kemudian ukuran kertasnya apa, kemudian skala mungkin gitu ya, dibuat oleh siapa ya gitu. Itu namanya etiket. Atau mungkin kalau kalian nanti di luar ya, nanti kalian mendengarnya itu bukan etiket tapi stuklist biasanya. Etiket atau stuklist sama saja. Nah, itu pengertian etiket secara singkat ya. Dalam bayangan kalian sudah ada gambaran gitu. Etiket isinya tentang informasi gambar. Nah, bentuknya gimana? Nah, ini ada contoh gambar teknik ya. Ini menggambar apa ini? Dinamo atau apa mungkin ya. Nah, ini sudah ada gambar, kemudian di sini ada informasinya. Ini molding face mask, itu berarti judul gambarnya mungkin ya. Kemudian di sini ada skala 1:1, kemudian di sini ada digambar, kemudian diperiksa, kemudian perubahan apa, keterangan, bahan, ukuran, dan segala macam. Nah, semua informasi ini ada di satu tempat ya, atau di satu kelompok, yaitu namanya etiket atau stuklist gitu. Biasanya diposisikan di pojok bawah kanan. Nah, itu kita sudah tahu bentuk etiket seperti apa. Nah, kemudian kita belajar fungsinya ya. Karena kita tahu etiket itu sebagai sumber informasi dari gambar ya, maka fungsinya jelas memberikan data atau informasi teknis yang lebih jelas pada suatu gambar. Nah, jadi di gambar ini sudah ada informasinya kan ya sebenarnya ya. Tapi kita nggak tahu nih skalanya berapa, kemudian bahannya apa, atau mungkin ini gambar apa. Nah, itu kan nggak tahu ya. Nah, makanya harus diperjelas dengan informasi-informasi yang ada di etiket. Nah, maka setiap orang yang membaca akan mendapatkan informasi yang cukup ya tentang gambar yang disajikan itu tadi. Jadi sudah tahu ya, etiket itu sumber informasi dari gambar gitu. Nah, kemudian bagian-bagian etiket. Jadi etiket itu sebenarnya bentuknya macam-macam ya. Tapi di sini ada bagian-bagian yang umum digunakan. Yang pertama adalah nama pembuat gambar. Nah, nama pembuat gambar jelas itu nanti tulisannya ya, isinya yang buat siapa ditulis di situ namanya. Kemudian ada instansi. Kalau
kalian berarti nanti kalau semisal disuruh membuat gambar ada etiketnya, berarti instansinya jelas SMK Bunda Satria Wangon ya. Tapi nanti kalau misal ada di perusahaan apa gitu, biasanya di Westinghouse itu biasanya nanti dicantumkan Westinghouse dan lambangnya juga. Kemudian judul gambar, jadi gambar yang kalian buat pasti ada judulnya ya. Mungkin apa ya, pemandangan atau apa gitu ya. Misal contoh aja, itu pasti sudah ada judulnya. Nah, nanti judulnya nama gambar yang telah dibuat, misalnya denah rumah, roda gigi dan lain-lain. Tergantung gambar yang ada di kertas itu tadi. Tuh. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah nomor gambar ya. Nomor gambar ini biasanya difungsikan untuk apa ya? Misalnya ada sekumpulan gambar, pasti ada nomor-nomornya ya, nomor urutnya. Nah, ini nomor gambar jadi sesuai dengan kebutuhan gambar yang dibuat. Semisal kalian menggambar 4 gambar denah rumah, misal tampak dari depan, dari samping, dari belakang. Nah, pasti akan dibedakan dengan nomor itu tadi juga selain judul ya, untuk mempermudah. Kemudian tanggal gambar jelas ya, itu tentang kalian gambarnya itu tanggal berapa ya gitu. Kemudian ada pemeriksaan gambar. Jadi dalam gambar teknik, setelah kalian menggambar itu tidak langsung dipublikasikan ya. Biasanya harus diperiksa dulu oleh supervisor atau orang-orang yang berwenang untuk memeriksa gambar. Nah, nanti kalau sudah diperiksa, biasanya akan diberi tanggal dan tanda tangan atau stempel yang resmi gitu ya, tergantung. Biasanya hanya diberi tanggal saja sih. Itu contoh pemeriksaan gambar. Kemudian ada proyeksi gambar, ini nanti materi selanjutnya kalian ya. Proyeksi gambar itu gampangannya bagaimana gambar itu dilihat ya, entah dari atas atau dari mana gitu ya. Jadi bagian etiket gambar itu informasi tentang proyeksi yang digunakan oleh pembuat gambar dalam menampilkan gambar yang dibuat itu tadi. Misal ada proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Bedanya apa itu nanti di bab selanjutnya ya. Kemudian ada satuan gambar. Satuan gambar itu misal kalian menggambar sebuah kursi, kemudian kursi itu ukurannya, kalau misalnya kalian menggambar itu menggunakan senti ya, berarti maka di satuan gambar kalian tulis senti, atau kalau kalian sudah memperkecil itu gambar bisa menggunakan milimeter, itu tergantung nanti. Kemudian ada skala gambar. Skala gambar juga nanti di materi selanjutnya, atau mungkin di materi SMP juga udah ada seharusnya. Skala gambar itu adalah perbandingan benda nyata dengan yang ada di gambar. Semisal perbandingannya 1:10, maka 1 cm yang ada di gambar itu sama dengan 10 cm yang ada di bentuk aslinya, itu contoh ya. Itu skala gambar. Nanti di skala gambar diisi yaitu tadi 1:berapa sesuai dengan gambar yang kalian buat. Nah, kemudian ini contoh etiket yang nanti akan kita gunakan seterusnya ya. Jadi perjanjian aja, kalau nanti ada tugas gambar, wajib menggunakan etiket dengan bentuk yang sesederhana ini aja. Di sini ada judul gambar, ya, judul gambar nanti tergantung tugasnya ya. Setiap hari, setiap pertemuan pasti ada tugas gambar ya. Nanti ada judulnya, tergantung. Kemudian di sini ada jawatan atau sekolah. Nanti kalian isi aja SMK Bunda Satria Wangon. Kemudian ada skala. Skala di sini untuk sementara mungkin dikosongin dulu ya sebelum ada materi skala. Kemudian di sini ada diper atau diperiksa. Nanti ini yang meriksa atau saya ya. Nanti yang memberi tanggal. Kemudian disetujui juga nanti oleh saya gitu. Kemudian di sini ada huruf A, nanti kalian bisa ganti dengan A4 atau A3 tergantung buku gambar kalian ya. Tapi nanti tugas dari Bapak itu mayoritas dari kertas A4. Kemudian no bisa diisi nomor 1 atau 2 gitu, nanti tergantung dengan tugasnya. Kalau di materi ini nanti ada tugas gambar berarti nomor 1. Nanti minggu depan ada tugas gambar lagi berarti nomor 2 gitu, dan selanjutnya. Kemudian bagian ini dikosongin aja dulu. Kemudian kalian untuk membuat etiket juga ada aturannya. Nah, di sini ada 15 berarti maksudnya adalah 15 mili ya.
kemudian ada 40 cm berarti 40 mili gitu ya. Berarti ini untuk yang nomor ini panjangnya 40 mili, kemudian 15 ini untuk yang gambar A ini, bentuk A ini. Kemudian setiap tinggi keterangan ini adalah 7 mili ya, 7 mili. Dan kemudian selanjutnya bisa dilihat sendiri di layar. Untuk seterusnya kalian untuk membuat etiket wajib menggunakan ini, etiket yang ini, dan harus sesuai dengan ukuran ini ya. Begitu. Oke, lanjut. Kita sudah kenalan dengan etiket, kemudian ukuran etiket ya. Kemudian bagaimana kita meletakkan etiket tersebut. Nah, di sini sudah ada kertas yang bentuknya potret dan juga yang landscape atau yang berdiri dan tiduran ya bahasanya ya, atau yang rebahan gitu ya. Nah, khusus untuk yang potret atau yang berdiri, etiket itu ada di bawah sini. Kemudian untuk garis tepinya atau marginnya bisa dilihat untuk kertas A0 sampai A3 itu sama semua ya. Sisi kiri itu panjangnya 20 mili atau 2 cm ya. Kemudian di sisi atas itu 10 cm, sisi C atau sisi kanan itu 10 cm, dan sisi bawah juga 10 cm. Itu ketentuannya ya. Kemudian untuk kertas A4 dan A5, sisi kirinya sama 20 cm, tapi sisi atas kanan dan bawah itu 5 mili ya, atau 0,5 cm. 5 mili ya, 5 mili. Nah, kemudian itu untuk yang potret, sedangkan untuk yang landscape atau yang rebahan ini ya. Nah, itu sama, sisi A, B, C, D-nya sama, cuma memang lebih lebar aja sih ya. Tapi ukurannya sama. Untuk A, untuk jenis kertas A0 sampai A3 itu sisi kirinya 20, sisi atas kanan bawah 10 cm. Sedangkan untuk kertas A4 dan A5, sisi atas kanan bawahnya 5 cm. Tapi tetap sisi kirinya 20 cm. Tujuannya untuk apa? Agar nanti kalau semisal gambar kalian dijadikan satu, kemudian entah itu di staples atau dijilid, maka gambar kalian itu nggak akan ketutup oleh tumpukan yang sudah dijilid itu tadi. Makanya ukuran di sisi kirinya itu diperlebar ya, atau paling lebar gitu. Ini contoh menaruh etiket, sedangkan yang di landscape itu etiketnya ada di sebelah kanan bawah pojok ya. Gitu. Ini bentuknya seperti ini. Oke, kita sudah tahu letak etiketnya di mana, kemudian bentuknya gimana gitu ya. Nah, sekarang ini Bapak beri contoh macam-macam etiket ya. Jadi etiket tuh seperti yang sudah dijelaskan di awal, jenisnya banyak sekali dan juga banyak data yang ditampilkan atau informasi. Nah, ini di sini yang lebih lengkap sampai yang lebih simple ada di sini. Tapi tetap kita akan menggunakan yang ini saja, yang sederhana. Kita belajar dulu gitu ya, gitu. Oke, mungkin itu saja pengenalan hari ini tentang etiket ya. Jadi kita sudah tahu etiket itu apa, fungsinya apa, ditaruh di mana, ukurannya berapa, itu sudah. Kalian bisa rewind lagi ya, ke belakang lagi kalau misal ada yang belum jelas. Nah, untuk tugasnya, kalian buka buku gambar kalian yang kemarin ya. Kemarin kan sudah bikin gambar tuh. Nah, silakan kalian siapkan dulu buku gambar kalian, buku gambar A4 ya. Kemarin kan saya tugasin untuk bikin garis kan pakai A4 ya. Nah, silakan siapkan buku gambar kalian, kemudian buat garis tepi dulu ya. Garis tepinya sesuai dengan aturan yang tadi. Berarti kalau kertas A4 itu sisi kirinya 20 mili, kemudian sisi atas kanan bawah itu 5 mili ya, harus disesuaikan. Nah, kemudian buatlah etiket seperti yang digambar kanan ini, sama persis ya. Nah, judul gambarnya silakan diganti menggambar denah rumah ya. Ini judul gambar diganti menggambar denah rumah. Nah, kemudian yang jawatan atau sekolah itu diisi sekolah kalian ya, sekolah kalian di mana. Nah, kemudian
Di skala silakan dikosongin dulu, kita belum sampai belajar di skala ya. Kemudian diperiksa juga cukup ditulis di per gini aja, nggak usah dikasih keterangan apa-apa. Kemudian disetujui juga dikosongin dulu, cukup ditulis di set aja. Nah, terus nama di sini ditulis nama kalian. Kalau nama kalian panjang ya, kan ada tuh namanya yang panjangnya sampai 4 kata gitu ya. Silakan disingkat aja. Nama pertama siapa, terus kemudian sisanya di abjad aja gitu ya. Kemudian nomornya diganti dengan nomor 1 karena kalian ini hitungannya adalah baru pertama kali menggambar dengan etiket ya. Jadi no-nya ini diganti angka 0.21 gitu ya. Kemudian yang A ini diganti dengan A4 karena jelas ukuran buku gambar kalian adalah A4. Nah, kemudian di yang ini bagian ini dikosongin aja. Nah, kemudian kalau kalian sudah selesai menggambar etiket, silakan kalian gambar denah rumah kalian ya, bukan rumah tetangga atau mungkin rumah musuhnya gitu ya. Rumah kalian sendiri aja, silakan digambar. Contoh gambarnya seperti apa? Ini di sini sudah ada contohnya. Nanti untuk ukuran rumah ini kalian sesuaikan dengan rumah kalian, jelas ya. Terus kemudian di sini juga bentuknya disesuaikan dengan rumah kalian juga. Jangan mengikuti contoh ini ya. Nah, ini misalnya ada halaman belakang, kamar tidur, WC, kamar tidur gitu ya. Meskipun ini WC-nya ada di tengah-tengah kamar ya, unik juga ini gambarnya. Ini contoh aja. Nah, terus kemudian di sini apa gitu, nanti disesuaikan dengan bentuk rumah kalian gitu ya. Kemudian dikumpulin kapan, nanti silakan dicek di classroom kalian ya. Nanti tugasnya, deadline waktunya kapan ada di Google Classroom. Kemudian gambarnya juga dikirim ke Google Classroom ya, jangan dikumpulin di sekolah ya. Jadi kalau buku gambar kalian ada di meja Bapak ya silahkan diambil aja sendiri, nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak ya, penjelasan tentang etiket dan penggunaannya. Untuk tugasnya silakan diselesaikan, tertib tugas, maka nilainya juga akan tertib dan di UTS nanti kalian nggak akan keberatan dengan perbaikan tugas gitu ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.